Oke, Kak Supriyadi bin Lombangan. Sekarang itu sudah pasca kampus, Ya. juga Ketua Karang Taruna Desa Padang Barat, dan juga sebagai Kepala Dusun Desa Padang Barat, Ya. Dusun Dusun 4. Dusun 4. Nah, ini menarik. Anak muda, kemudian sudah lulus kuliah, kemudian Ketua Karang Taruna dan juga Kepala Dusun. Nah, Kak bisa cerita kira-kira perjalanan, mulai dari perjalanan kampus lah dulu, Kak, sampai kira-kira bisa kuliah, bagaimana biar kan kayak kita pribadi bisa menjadi motivasi barangkali untuk bisa menyelesaikan kuliah. Silakan, Kak. Ya. Gimana? Jadi memang perihal kuliah ini juga tidak terlepas dari perjuangan. Ya. Karena memang kalau bicara kapasitas perjuangan, tentu ada proses-proses yang harus dilalui kan. Mulai dari bagaimana cara masuk kampus, tentu Farid sendiri sudah mengerti bagaimana proses masuk kampus kan, mulai dari pengkaderan sampai dengan ada proses-proses masa orientasi ya, istilahnya seperti itu. Nah, jadi apa yang tadi sudah disebutkan oleh Farid tadi, sebenarnya bagi saya proses suksesi dari sebuah perjuangan sampai selesainya studi itu, lokus fokusnya adalah keseriusan. Serius? Ya, keseriusan kita. Karena memang bukan membantah kepada teman-teman yang lain, bukan berarti tidak serius dalam kuliah. Ya. Kapasitas serius ini bagi saya, bagaimana kemudian dalam keseharian, dalam hal-hal kecil, kita selalu memuliakan tugas-tugas. Jadi tugas-tugas intelektual, tugas-tugas akademik itu harus kita muliakan. Nah, itu yang saya maksud keseriusan yang tadi itu. Jadi sehingganya memfokuskan kata serius ini tidak hanya pada proses bahwa teman-teman di luar sana tidak ada yang serius dalam proses kuliah, tidak, bukan seperti itu. Jadi bagi saya hal-hal kecil saja itu menjadi sesuatu yang wow untuk bisa menghasilkan proses studi bisa selesai untuk sampai saat ini saya rasakan seperti itu. Jadi begitu, Farid. Untuk kuliah. Ya. Nah, teman-teman di luar sana juga tahu hari ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, kalian tuh Ketua Karang Taruna Desa Padang, plus juga dengan Kepala Dusun. Nah, ini kan fenomena baru barangkali, wabil khusus di Kecamatan Bintauna dan pada umumnya di Kabupaten Belaman Utara, ada anak muda yang dia mau tampil untuk kira-kira memberikan gagasan baru, memberikan gerakan baru, warna baru di desa itu sendiri, kan begitu. Nah, kira-kira apa alasan dari kita sehingga ingin kemudian mengambil posisi yang padahal kalau dihitung-hitung gambaran kesuksesan anak muda itu kan ya ASN, kantoran dan seterusnya. Kalian memilih untuk jadi kepala dusun. Ini kan menarik. Ya, betul. Jadi perihal kapasitas apa yang kemudian yang ditanyakan tadi, hari ini saya sebagai Kepala Dusun 4 di Desa Padang Barat, bagi saya singkat saja, tidak perlu terlalu banyak nego-nego dalam hal atau berretorika lebih panjang perihal apa yang kemudian menjadi alasan saya harus menjadi Kepala Dusun. Saya sudah punya tekad, apalagi saya punya basis keilmuan lebih pada sosial. Jadi saya mau bentuk pendekatan masyarakat itu yang paling mengental ke saya, seperti itu. Jadi seperti ini ya gambarannya. Belajar dari desa itu lebih konkret. Belajar dari desa lebih konkret. Belajar dari desa itu lebih konkret karena memang apa yang kita ketahui dari paling mendasar itu biasanya dari desa. Dan itu bahkan saya rasakan pada sampai saat ini. Karena bagi saya bersosial itu atau bermasyarakat tanpa ada tindakan-tindakan di lapangan yang saya pikir apa yang saya bisa dengar dari masyarakat itu sendiri, saya tidak akan tahu banyak tentang kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan atau faktor-faktor lain yang bisa disebut bahwa itu adalah masalah dalam masyarakat atau itu adalah kelebihan. Sehingga saya memberanikan diri untuk terjun di ranah kepala dusun. Padahal kepala dusun ini bagi saya atau mungkin bagi banyak orang menilainya itu jenjang status yang jenjang status yang bagi kecil-kecilan gitu. Padahal kalau melihat
hasil kinerja yang ada itu ternyata sangat seru bagi saya. Apalagi di era milenial seperti ini, saya memperkenalkan kepala dusun itu bukan hanya pekerjaan yang biasa-biasa saja. Siap. Jadi ada tantangan di dalamnya. Sehingga dengan kepala dusun ini saya bisa mengenal kekentalan tadi yang saya bilang tadi itu, lebih konkret lagi untuk mengenal masyarakat. Yang kedua, lewat dengan status sosial yang saya jabati saat ini, saya bisa itu memahami lebih jauh soal kekurangan-kekurangan masyarakat seperti apa. Ya. Karena jauh lebih analoginya jauh lebih berbeda daripada saya waktu masih kuliah. Ya. Kemudian saya mengenal masyarakat masih kuliah itu berbeda sekali. Ya. Analoginya. Jadi memang saya ketika bermasyarakat sudah menjadi kepala dusun itu sangat kental saya rasa. Jadi ilmu pengetahuan yang saya peroleh sebelumnya dengan berbasis sosial ini saya akan perkenalkan kembali di jabatan sebagai menarik Kak, soal kepala dusun. Ini kan jarak dari Kak kuliah sampai dengan menjadi kepala dusun itu berapa lama? Dari lulus kuliah ke kepala dusun. Jadi kalau bicara jenjang perkuliahan saya itu, saya masih kuliah menyelesaikan studi itu 4 tahun. Kemudian saya setelah studi masuk di ranah birokrasi yang ada di Kota Gorontalo, tepatnya saya kerja di Pemkot, pemerintah Kota Gorontalo. Jadi itu yang saya bilang tadi, Farid. Jadi kapasitas kerja itu sangat penting bagi saya. Jadi tidak mengenal bahwa ada status sosial yang lebih besar harus saya ikuti ke sini, tidak selalu begitu. Jadi tapi pengalaman kerja selama jadi kepala dusun sudah berapa bulan? Pengalaman kerja jadi kepala dusun sudah 5 bulan. 5 bulan ini kira hal yang paling menarik ketika menjadi kepala dusun di wabil khusus di dusun 4 ini di Padang Barat, yang pengalaman apa yang menarik ketika bersentuhan langsung dengan masyarakat, entah itu dalam proses pendataan atau dalam proses sosialisasi dan seterusnya. Hal yang paling menarik di Padang Barat ini apa kira-kira? Masyarakat, warna masyarakat atau kultur masyarakat Padang Barat, Kecamatan Bintang Pulau Utara, itu apa yang kalian lihat di sini? Hal yang paling menarik itu adalah yang saya temukan biasanya di proses studi itu, saya menemukan dalam proses penelitian itu kan tidak terlalu valid dan tidak terlalu akurat. Nah, ketika kita bersentuhan langsung dengan status sosial saya sebagai kepala dusun, ternyata ada banyak kekurangan. Misalnya ada sebuah curhatan masyarakat gitu kan, berhal misalnya kepunyaan atau kepemilikan atau masalah-masalah agraria atau masalah apalah yang bisa mereka curhat. Nah, itu yang saya maksud keunikan. Jadi ada yang saya temukan lebih kental daripada sebuah problem-problem masyarakat atau problem sosial yang ada di Desa Padang Barat, sehingga menjadi solusi nanti ketika misalnya ada yang menjadi kekurangan. Begitupun juga kelebihan. Jadi tidak hanya semata-mata pada kekurangan saja, tapi ada kelebihan masyarakat yang Nah, bicara soal kekurangan dari Kaladin ini, jadi kalian anak muda, ketua Karang Taruna, kemudian hari ini kepala dusun, tapi ada yang kurang, teman-teman sekalian. Kaladin masih belum punya gandengan yang sah kira-kira, belum menikah. Nah, ini apa alasan kira-kira sampai Kaladin ini belum memberanikan diri untuk maju ke jenjang pendidikan? Jadi memang seru juga pertanyaan. Jadi karena ini memang bagi saya perihal ini romantis ini bukan hal yang tabu yang harus dibicarakan tidak. Tapi memang ini menjadi suatu keseriusan juga untuk setiap kita yang tentunya harus memiliki pasangan. Dipertanyakan tadi soal hubungan, sampai hari ini belum ada kejelasan atau mungkin belum ada pasangan yang selamanya, istilahnya seperti itu. Ya masih sembari ikhtiar dan berdoa untuk berusaha juga. Tidak semata-mata hanya berikhtiar kemudian berdoa kemudian tidak berusaha, tapi tetap juga masih dalam proses pencarian, seperti itulah istilahnya. Masih proses pencarian. Ini tanda tanya besar teman-teman sekalian. Ini apakah sudah ada pacar atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Jadi kalau bicara kategori pencarian, tentu masih menilai segala hal yang bisa menjadi peluang seperti itu. Karena kalau kita tidak memiliki
katalog peluang, tentunya ada hal-hal yang kita khawatirkan, bukan cemas tapi khawatirkan untuk bisa menjadi kebaikan bersama juga ke depan. Nanti soal nama di belakang lah setelah video ini itu bisa dibicarakan lah. Tapi bagaimana kira-kira Kak sebagai anak muda kan, juga sebagai Ketua Karang Taruna dan juga sebagai Kepala Dusun 4 Desa Padang Barat, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Lombok Utara. Hari ini kan orang lagi menghadapi situasi wabah COVID-19. Nah, himbauan Kak atau pandangan Kak soal situasi hari ini yang makin hari makin membuat masyarakat orang hari ini makin panik begitu, itu gimana? Silakan disampaikan. Jadi terima kasih. Jadi untuk himbauan-himbauan sebenarnya di Desa Padang Barat itu sendiri tidak hanya di khusus pada Dusun 4, di Desa Padang Barat secara umum juga sudah ada himbauan karena banyak sekali surat edaran yang masuk, entah itu dari kementerian, entah itu dari dari Pemda ataupun dari desa itu sendiri sudah beredar. Nah, sehingga kami dari desa itu sendiri sudah membuat tim, jadi sudah membuat tim relawan Satgas COVID-19. Nah, dengan adanya tim ini kita akan segera efektifkan untuk penanganan virus atau menanggapi virus corona yang ada di seluruh dunia yang sedang mewabah pada saat ini, khususnya di Padang Barat. Nah, himbauan saya kita tetap ikuti anjuran dari pemerintah itu sendiri, pemerintah yang terkait, baik dari Pemda, Pemprov, sampai dengan Pemdes, dari pusat juga kita harus ikuti himbauan yang ada. Jadi bentuk penanganannya sederhana saja. Kalau kita di rumah, di mana saja, kita selalu jaga jarak. Kemudian jarak 1 meter ini. Jadi kita selalu jaga jarak, kemudian jangan lupa cuci tangan. Meskipun itu dalam keseharian kita pernah melakukan hal yang sama, tapi juga tetap kita terus lakukan hal-hal seperti ini. Jadi memudayakan hal-hal kecil, tapi dampaknya sangat besar untuk keselamatan orang banyak. Kemudian juga kami dalam waktu dekat juga akan segera menanggapi konsep ini, relawan ini, untuk tugas-tugas di lapangan, baik ada penyemprotan disinfektan, kemudian ada pembagian masker nanti, kemudian juga yang paling sangat ditunggu-tunggu masyarakat paling penting nih. Jadi ada dana bantuan Permendes langsung tunai dana desa. Jadi nanti ada bantuan langsung tunai dana desa, dan kita sudah pilih kategori-kategori yang ada sesuai dengan aturan yang turun di pemerintah desa itu sendiri, sehingga tidak ada lagi stigma bahwa pilih ini seperti ini. Nah, nanti kita sudah kaji itu. Nah, kalau kami juga sebagai kepala dusun sudah mendata secara maksimal tentang pendataan bantuan langsung tunai tadi. Perihal bantuan langsung tunai ini memang sudah sangat viral di Kecamatan Bintauna. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda sudah saling membicarakannya, kira-kira begitu. Nah, tapi yang menarik, jangan sampai niatan untuk kemudian membantu ini dalam artian untuk supaya situasi itu kondisional, gara-gara pemerintah desa atau kabupaten biasanya dalam proses pendataan dan sosialisasi soal ini kan biasanya tidak sampai ke masyarakat, sehingga niatan kita untuk membantu ini karena proses sosialisasi dan pendataannya tidak serta-merta diberitahuan kepada masyarakat, justru menjadi konflik horizontal. Ada masa dorang dapat, orang nyanda, kan begitu. Padahal sudah ada aturan bahwa yang ada dapat PKH itu kan otomatis tidak bisa dapat. Oleh karena barangkali dorang nyanda dapat informasi itu, akhirnya dirman dapat ya dorang marah-marah, kan begitu. Jadi gini, mempertegas lagi perihal apa yang kemudian dibahasakan tadi oleh Farid. Jadi pendataan ini adalah sangat yang valid. Jadi kita melakukan validasi data, kemudian evaluasi, finalisasi data, kemudian realisasi. Jadi validasi, finalisasi, kemudian evaluasi. Nah, ketika sudah rampung semua itu, dan alhamdulillah di Padang Barat itu sudah maksimal. Belum tahu ya kalau di desa-desa tetangga. Padang Barat. Jadi Padang Barat sudah final, tinggal melakukan perekapan di dinas-dinas terkait, kemudian di Pemda. Sebab perlu saya tegaskan lagi bahwa bantuan ini tidak hanya desa Tok,
Jadi ada juga dari pemerintah pusat, ada juga dari pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu sudah dibantuan tadi PKH tadi itu, program keluarga harapan. Yang ada juga bantuan pangan non tunai, ada juga bantuan langsung tunai. Nah, ada juga bantuan langsung tunai dana desa. Nah, yang tidak tercover di BLT dana desa karena kita tidak harus memaksimalkan anggaran yang sekian banyak 30% dari 800 pendapatan di dana desa itu. Tidak semata-mata kita harus kucurkan untuk 30%, tentu ada yang tidak mendapat, ya kan? Nah, sehingganya ada porsi lain yang kita harus kita tuangkan atau kita cover. Jadi yang tidak dapat di BLT dana desa itu akan dapat di Pemda. Jadi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bulawaman Utara. Jadi seperti itu. Untuk masyarakat Padang Barat yang barangkali belum dapat menerima BLT, jangan takut, jangan marah-marah. BLT dana desa. Ya, BLT dana desa. Karena sesuai tadi yang Kepala Dusun sempat bilang bahwa akan juga mendapatkan yang dari Pemda. Ini menarik teman-teman sekalian. Tapi ini nama konten ini Kak itu sisi lain. Tadi sisi di mana Kaladin bermasyarakat dengan dan juga bergaul lingkungan teman-teman yang barangkali sudah kebanyakan teman-teman itu sudah tahu kan begitu. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, sisi lain apa dari Kaladin tuh sebagai ketua Karang Taruna dan juga sebagai ketua Dusun 4 Desa Padang Barat, sisi lain apa yang kemudian teman-teman di tempat kita biasa ngobrol, nongkrong, bergaul, dan juga di tengah-tengah masyarakat, sisi lain apa yang teman-teman belum tahu dari Kaladin? Bisa disampaikan. Jadi harus mau dibongkar ini. Iya. Sisi lain apa? Sisi lainnya mau dibongkar ini. Jadi saya bukan merasa diri ya dalam hal ini. Tapi paling tidak track record saya dan mungkin Farid sebagai host pada sore ini ya, istilahnya seperti itu. Pasti tahu jejak dari saya sebagai berbicara atau ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa yang bisa kita ngobrol pada sore ini. Jadi sisi lain saya yang belum pernah terbuka di ruang publik, istilahnya seperti itu. Jadi belum terbuka ke publik. Perihal kesederhanaan saya dalam menyikapi berbagai hal. Nah, jadi begini Farid, bagi saya apa yang tidak perlu saya kritisi ataupun tidak begitu penting saya untuk masuk ke ranah itu, saya tipe orang yang tidak selalu begitu mau pusing terhadap hal seperti itu. Misalnya gini, kalau ada orang bakar lota istilahnya toh, bukan bakar corona bukan bakar corona. Apalagi sekarang lagi wabah ini kan. Jadi kalau ada hal yang istilahnya perlu di Carlota, itu perlu harus membakar lota toh. Tapi kalau tidak perlu, tidak usah berbakar lota akan begitu. Istilahnya seperti itu. Jadi saya tipe orang yang tidak mau pusing lebih. Kalau itu menjadi kesepakatan bersama bahwa itu benar, silakan kita sama-sama duduk dan bicarakan. Siap. Kak Supriyadi Binulombangan, sarjana sosial. Sisi lain dari Kak Supriyadi Binulombangan adalah hidup sederhana dan tidak mau pusing dengan hal-hal yang dianggap tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.